Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Diani dengan NIM 2005111084 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, coba saudara uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Hubungan antara India dan Pakistan sudah sejak lama terjalin. Namun, hubungan yang terjalin di antara kedua negara tersebut lebih banyak mengarah kepada hubungan yang kurang membaik. Nah, hubungan yang kurang baik ini sudah terjadi sejak kedua negara merdeka, yaitu pada tahun 1947 dan terus berlanjut hingga sekarang. Nah, konflik yang berlangsung sejak hampir 69 tahun ini berkonflik. Ternyata kedua negara ini juga telah beberapa kali untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut. Namun, usaha untuk berdamai di antara kedua negara ini selalu saja mengalami jalan buntu, ataupun jika ada kesepakatan damai, kesepakatan itu tidak cukup untuk bertahan lama, sehingga hubungan di antara kedua negara tidak diwarnai dengan konflik. Bahkan konflik dari kedua negara ini sudah dimulai sejak kedua negara ini berjuang melawan penjajah Inggris. Nah, hal ini terlihat dari adanya marginalisasi terhadap golongan nasionalis Muslim di India dari pergerakan kemerdekaan melawan Inggris. Nah, konflik antara India dan Pakistan ini mulai menegang pada tahun 1947. Nah, pada tahun ini konfliknya tuh diawali dengan tindakan penyerangan India terhadap suku Punj dan suku India dan suku Pathan yang dianggap telah melakukan pemberontakan di wilayah Kashmir. Nah, serangan India ini telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang jatuh dari suku Punj dan suku Pathan, yang kebetulan kedua suku ini beragama Islam. Nah, konflik India dan Pakistan ini pada tahun 1965, meskipun India dan Pakistan sempat melakukan gencatan senjata pada tahun 1947, namun hal ini tidak menandakan bahwa konflik di antara keduanya ini berakhir. Nah, konflik di antara India dan Pakistan ini kembali memanas pada tahun 1965. Nah, konflik ini menandakan bahwa resolusi yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1947 telah gagal. Sehingga konflik antara India dan Pakistan ini berlanjut ke tahun 1999. Nah, meskipun hubungan antara India dan Pakistan pasca lepasnya Pakistan Timur relatif aman, namun hubungan keduanya kembali meningkat pada tahun 1999 dikarenakan adanya pergerakan separatisme di wilayah Kashmir. Kemudian di era modern, hubungan antara India dan Pakistan ini, intensitas konflik antara Pakistan dan India ini pasca Perang Kargil relatif menurun, terlebih dengan adanya pertemuan antara kedua negara tersebut. Nah, pertemuan antara kedua negara tersebut dilakukan pada tahun 2001 yang dinamai sebagai Pertemuan Agra Summit, yang dilakukan oleh kedua negara untuk membahas penyelesaian masalah Kashmir secara damai.
Nah, namun pertemuan yang berlangsung selama 2 hari ini ternyata tidak menghasilkan sebuah kesepakatan, dikarenakan terjadi deadlock dalam masalah Kashmir. Nah, sehingga pasca kegagalnya kesepakatan damai ini, hubungan kedua negara ini menjadi memanas kembali, terutama berkaitan dengan perbatasan di wilayah Kashmir. Nah, pada tahun 2003, isu Kashmir sedikit mereda karena kedua negara ini bersepakat untuk melakukan pelucutan senjata dan juga penarikan sebagai pasukan dari wilayah Kashmir, yang menandakan keseriusan kedua negara ini untuk mengakhiri konfliknya secara damai. Nah, meskipun kesepakatan gencatan senjata ini telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun dalam praktiknya kedua negara ini masih saja melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata tersebut. Nah, sehingga kesepakatan gencatan senjata oleh kedua belah pihak negara ini masih terus berjalan, meskipun kedua negara ini sering terlibat kontak senjata. Nah, pada tahun 2004, kedua negara ini melakukan berbagai pembicaraan guna untuk mempererat kembali hubungannya. Pembicara ini membahas mengenai pemulihan pelayanan kereta api, ekonomi, dan pendidikan. Nah, sehingga kedua negara ini juga melakukan kerjasama setidaknya dalam 8 bidang, yaitu mengenai masalah Kashmir, terorisme, dan pembangunan waduk terletak di wilayah perbatasan langsung kedua negara tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana pertanyaannya yaitu uraikan peta pemikiran sejarah negara Pakistan dan apa peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Pakistan adalah sebuah negara baru di tanah kuno di Asia Selatan. Nah, wilayah yang saat ini menjadi negara Pakistan memiliki sejarah selama ribuan tahun yang dimulai sejak peradaban Sungai Indus. Nah, yang sampai saat ini masih bisa dilihat sisa-sisa peninggalannya. Namun, negara Pakistan modern pertama kali itu didirikan pada tahun 1947. Nah, yang mana diciptakan dari daerah kekuasaan Inggris di India yang memiliki penduduk yang rata-rata bermayoritas Muslim. Nah, Pakistan ini secara resmi bernama Republik Islam Pakistan. Nah, Republik Islam Pakistan ini adalah sebuah negara di Asia Selatan. Negara ini memiliki garis pantai dengan Laut Arab dan Teluk Oman di bagian selatan. Nah, berbatasan dengan negara Afghanistan dan Iran di bagian barat. Nah, India di bagian timur dan Cina di arah timur laut. Nah, Tajikistan terletak sangat berdekatan dengan Pakistan, namun dibatasi oleh daratan sempit yang disebut koridor Wakhan. Nah, Pakistan terletak secara strategis di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Nah, Pakistan adalah negara di Asia Selatan yang terbesar kedua, baik secara geografis maupun demografis. Nah, setelah India. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam Sunni. Nah, Pakistan ini merupakan wilayah konflik terpanas di Asia Selatan. Nah, konflik yang terjadi ini memiliki kompleksitas yang tinggi. Nah, karena di samping permasalahan yang internal, negara tersebut juga menghadapi berbagai permasalahan politik, etnis, sosial, dan agama. Sedangkan secara eksternal, Pakistan masih memiliki persoalan
tentang perbatasan dengan India. Nah, Pakistan juga memiliki keterkaitan erat dengan konflik agama di negara tetangganya, yaitu Afghanistan. Nah, negara Pakistan modern terbentuk akibat pemisahan dengan pemerintah India pada tanggal 14 Agustus tahun 1947. Nah, yang sejak awal abad ke-19, Inggris mulai mendominasikan wilayah tersebut. Nah, secara integral, fenomena tersebut berkaitan erat dengan perjuangan umat Muslim India, kemudian sebagai manifestasi dari kegiatan politik tersebut. Nah, umat Muslim ini menentukan sendiri bagaimana nasib dia dalam pembentukan dari wilayah yang merdeka. Nah, berawal dari gerakan Sir Syed Ahmad Khan dalam bidang reformasi, pendidikan dan intelektual, agama serta kegigihannya untuk politik yang terpisah dan penuntutan hak-hak bagi kaum muslimin di India. Nah, kebangkitan agama pun akhirnya bermunculan melalui semangat Islam. Seperti gerakan Muhajidin yang dipimpin Syed Ahmad Syed dan gerakan Dewan pimpinannya yaitu Qasim Nanautvi pada tahun 1821 sampai 1880. Nah, serta Maulana Mahmud Al-Hasan pada tahun 1851 sampai 1920. Nah, pada saat gerakan tersebut melancarkan jihad bersenjata untuk memulihkan politik Muslim di India Barat Laut, kaum Deobandi dan gerakan pendidikan Islam lain mencoba untuk membantu umat Muslim India untuk mempertahankan warisan Islam tradisional pada masa subordinasi politik yang mereka pada masa Kesultanan Mughal. Nah, konsep dasar daerah politik Muslim berdaulat tetap dipelihara oleh Muhammad Ali pada tahun 1878 sampai 1931. Nah, dan Bahadur Riyar pada tahun 1905 sampai tahun 1944. Nah, dan diperkuat dengan munculnya gerakan khilafah pada tahun 1920 di bawah pimpinan Ali bersaudara. Nah, sejak tahun 1930-an ketika Muhammad Ali Jinnah dan Liga Muslim menggerakkan dukungan massa demi merdekanya tanah Pakistan dengan serutan Islam dan bahaya, agama telah menjadi suatu faktor penentu dalam perkembangan politik di Pakistan. Nah, yaitu sebagai sumber bagi identitas nasional, legitimasi, dan protes sosial. Nah, sehingga nasionalisme Muslim mestinya nih dapat menyatukan hampir 2/3 kaum Muslim di Asia Selatan di dalam sebuah negara yang memiliki beragam identitas atau komunitas linguistik, etnik, regional, dan budaya. Dan yang kedua sayapnya itu atau Pakistan Barat dan Pakistan Timur dipisahkan oleh lebih dari 1000 mil wilayah India. Meskipun nasionalisme Muslim Pakistan berakar pada warisan sejarah Muslim dan seruan untuk memiliki tanah air Muslim, maknanya suatu majemuknya dengan penduduknya. Meskipun Muhammad Ali Jinnah dan Muhammad Iqbal sama-sama menyerukan pembentukan Pakistan, visi ideologi mereka sangat berlainan, sehingga teori dua negara Jinnah menyatakan bahwa kaum Muslim dari anak benua itu mempunyai identitas budaya yang sama dan karenanya merupakan komunitas yang terpisah dari kaum Hindu. Nah, sedangkan Iqbal dan banyak kalangan lainnya meyakini bahwa berdirinya Pakistan itu sebagai sebuah tanah air Muslim sekaligus sebagai negara modern yang meniscayakan lahirnya sebuah negara Islam. Nah, yaitu negara yang pranata dan hukumnya harus didasarkan pada ajaran Islam.
Nah, sebuah gagasan pemisah antara air bagi umat muslim telah mengalami kemajuan atas nama bangsa yang diciptakan oleh pelajar Universitas Cambridge, Inggris, Chaudhry Rahman Ali, yang menuliskan bahwa dalam sebuah pamflet Now or Never menyerukan negara federal yang meliputi Punjab, Afghanistan, Kashmir, Sindh, dan Balochistan. Sistem itu menemukan cara untuk mengirimkan delegasi pada ketiga putaran meja konferensi. Nah, tetapi hal itu diremehkan dan dianggap sekedar fantasi anak sekolah. Meskipun begitu, Pakistan dengan cepat telah menjadi istilah yang diterapkan untuk wilayah anak benua yang berpendudukan bermayoritas muslim di barat laut. Baiklah, soal nomor 3 yaitu coba saudara analisis bagaimana proses terbentuknya negara Bangladesh. Nah, peradaban di Benggala Raya dapat dilihat sejak masa ketika wilayah tersebut dimukimi oleh orang Dravida. Nah, Tibeto sampai Burman dan Austro sampai Aiste. Asal kata Bangla atau Benggala tidak diketahui, tetapi kata tersebut diduga berasal dari kata Bang, suku berbahasa Dravida yang tinggal di wilayah tersebut sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, kerajaan Ganggaridai dibentuk sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya disatukan dengan Bihar di bawah Kekaisaran Nanda, Maurya, dan Sunga. Nah, Benggala kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Gupta dan Harsa dari abad ke-3 hingga abad ke-6. Nah, setelah kejatuhannya, nah, Sansaska mendirikan sebuah kerajaan dan ia dianggap sebagai raja yang independen pertama dalam sejarah Bangladesh. Nah, setelah mengalami periode anarkisme, dinasti Pala yang beragama Buddha menguasai wilayah ini selama 400 tahun sebelum selanjutnya digantikan oleh dinasti Sena yang beragama Hindu Islam. Nah, Islam masuk ke Benggala pada abad ke-12 melalui pedagang Arab. Nah, misionaris Sufi dan penakluk Muslim membantu penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Nah, Bangtiar Hiliji, seorang jenderal bangsa Turki, mengalahkan Laksamana Sen dari dinasti Sena dan menaklukkan sebagian besar wilayah Benggala pada tahun 1204. Nah, wilayah ini dikuasai oleh dinasti dan tuan-tuan tanah Buisan selama beberapa tahun kemudian. Nah, pada abad ke-16 Kemaharajaan Mughal menguasai Benggala dan Dhaka menjadi pusat provinsi penting dalam pemerintahan Mughal. Nah, para pedagang Eropa datang pada abad ke-15. Nah, dan pengaruh mereka berkembang hingga perusahaan Hindia Timur Britania menguasai Benggala. Nah, setelah pertempuran Plassey tahun 1757, pemberontakan berdarah terjadi pada tahun 1857. Nah, ini dikenal sebagai pemberontakan Sepoy. Ya, yang menyebabkan penyerahan kekuasaan kepada mahkota kerajaan dengan Viceroy sebagai pelaksana pemerintahan. Nah, selama masa penjajahan, kelaparan melanda anak benua India berkali-kali, seperti kelaparan di Benggala pada tahun 1943 yang menewaskan sekitar 3 juta orang. Nah, pada abad ke-18, Benggala berada di bawah pengawasan Inggris yang memerintah kawasan itu sebagai bagian dari Kekaisaran India. Nah, pada tahun 1947 Inggris Raya mengakhiri
dominasi pemerintahannya di anak benua India. Nah, India memperoleh kemerdekaannya, dan atas desakan Liga Muslim dibentuklah negara Pakistan yang terpisah sebagai bagian anak benua tersebut. Nah, yaitu tempat yang terdapat mayoritas agama Muslim. Nah, Benggala Timur yang terletak dalam daerah Kantung Benggala India menjadi Pakistan Timur, yaitu bagian timur negara baru itu. Nah, Pakistan Timur terpisah dari Pakistan yang lebih besar, yakni Pakistan Barat, oleh 1.600 km wilayah India. Nah, satu-satunya perempatan tempat Pakistan dapat bertumpu untuk mempertahankan kedua bagian negeri yang saling berjauhan itu adalah Islam. Nah, Pakistan berupaya untuk menghapus pengaruh Hindu dari bahasa dan budaya Bengali, serta memacunya mengikuti garis Islam dengan pemakaian bahasa Urdu. Nah, bahasa utama Pakistan Barat sebagai bahasa resmi seluruh Pakistan. Nah, persentase tinggi orang yang memerintah Pakistan Timur berasal dari Barat dan tidak dapat berbahasa Bengali. Nah, Pakistan Barat ini cenderung memperlakukan suku Bengali di Pakistan Timur dengan penghinaan dan sikap yang sombong. Nah, dalam pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 1970, mayoritas kursi dimenangkan Liga Awami Pakistan Timur. Nah, pimpinan Syekh Mujibur Rahman atau Mujib yang menuntut otonomi lebih besar bagi wilayah timur ketika pemerintah nasional mencegah calon-calon terpilih itu untuk menduduki kursinya dengan menunda pembukaan Dewan Pembuatan Undang-Undang pada tahun 1971. Nah, maka pecahlah kerusuhan dan kekacauan di Pakistan Timur tersebut. Nah, Bangladesh merupakan republik Islam yang dikelilingi tanah India. Nah, dahulu Bangladesh ini merupakan bagian dari negara Pakistan. Nah, sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 1367 atau 1947 Masehi, namanya berganti menjadi Pakistan Timur. Nah, Islam setelah masuk ke wilayah ini pada saat penyebaran di anak benua India, karena wilayah ini terletak di tempat yang sama dengan India ketika kemerdekaan India dan Pakistan terjadi pada tahun 1367 atau 147 Masehi. Nah, Pakistan ini muncul dalam keadaan terbagi dua dengan pusat kekuasaan berada di Pakistan Barat. Nah, sehingga munculnya rasa kecemburuan di Pakistan Timur karena tidak adanya persamaan yang penuh dengan Pakistan Barat, yang kemudian berubah menjadi pemberontakan pada tahun 1386 Hijriah atau 1966 Masehi. Nah, maka berkorbanlah perang saudara antara Pakistan Timur atau Bangladesh dengan Pakistan Barat. Nah, India kemudian berpihak kepada Bangladesh serta mengikutkan tentaranya dalam perang melawan Pakistan. Nah, Bangladesh ini memperoleh kemerdekaannya dari Pakistan pada tahun 1391 Hijriah atau 1971 Masehi. Nah, Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India Barat, Utara dan Timur, Myanmar di Tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Nah, Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik Benggala serta harfiah bermakna negara Benggala atau ibu kota dan kota terbesar Benggala ialah Dhaka. Nah, perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947. Nah, negara ini merupakan sayap timur Pakistan atau Pakistan Timur. Nah, yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 km. Nah, perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi ini menimbulkan perpecahan antara kedua sayap tersebut, yang berujung pada meletusnya Perang Kemerdekaan pada tahun 1971 dan pendirian negara Bangladesh.
Baiklah, soal yang keempat yaitu uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Nah, secara historis Indonesia dan India memiliki kedekatan kultural sehingga berpotensi untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, pada dasarnya Indonesia dan India banyak memiliki persamaan. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam hal keberagaman budaya. Nah, agama, suku, dan bahasa daerah. Nah, selain itu, populasi kedua negara ini pun mempunyai jumlah yang sangat besar. Nah, Indonesia dan India merupakan dua kekuatan ekonomi di Asia. Nah, kerjasama utama yang diharapkan dapat ditingkatkan oleh kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Nah, selain itu perlu juga dikembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan, investasi, kesehatan, budaya, dan teknologi informasi. Nah, hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan India di bidang ekonomi dan perdagangan khususnya mulai muncul seiring dengan adanya upaya kerja sama antar negara-negara ASEAN dan Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan. Nah, strategi yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan India agar lebih menguntungkan adalah dengan cara meningkatkan daya saing produk baik dari sisi kualitas termasuk peningkatan nilai tambah atau value added, kuantitas produknya, serta standarisasi produk yang akan dipasarkan di daerah India. Nah, hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan mempunyai landasan sejarah yang kuat. Nah, bahkan sebelum negara merdeka, kedekatan hubungan founding fathers kedua negara telah terjalin. Nah, Indonesia membuka kantor perwakilan di Karachi, Pakistan pada Oktober 1947. Nah, berselang 2 bulan setelah Pakistan merdeka dari British Commonwealth India pada 14 Agustus 1947, pada April 1950 perwakilan diplomatik Indonesia ditingkatkan menjadi kedutaan besar. Nah, Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno tercatat melakukan 6 kali kunjungan ke Pakistan. Nah, hampir semua kepala negara Republik Indonesia berikutnya juga pernah melakukan kunjungan ke Pakistan. Nah, yaitu Presiden Soeharto pada tahun 1980, Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005, dan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Nah, sebagai bentuk penghargaan atas dukungan Pakistan kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1995, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Bintang Adipurna kelas 1 kepada Muhammad Ali Jinnah. Nah, Bapak Bangsa Pakistan. Nah, selain itu, tentara Muslim yang membelot dari pemerintah Inggris atas perintah perjuangan Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia juga dianugerahi penghargaan Independence War Award. Nah, hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan militer Pakistan telah berlangsung lama dan berjalan dengan baik. Nah, hingga sekarang. Nah, dengan seiringnya berjalannya waktu,
hubungan tersebut. Untuk terus menjaga hubungan yang baik tersebut, maka kedua belah pihak sepakat mengikat kerjasama secara resmi melalui perjanjian. Nah, sebagai perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Pakistan, sasaran strategis KBRI Islamabad adalah meningkatkan hubungan perdagangan bilateral agar dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Nah, sasaran strategis tersebut diterjemahkan ke dalam fokus diplomasi ekonomi dengan target memperluas pasar minyak sawit ke kawasan dengan Pakistan sebagai hub re-export dan mendorong diversifikasi produk ekspor nasional ke Pakistan guna mewujudkan kerjasama yang seimbang, proporsional, dan berkesinambungan. Nah, Indonesia mengakui kedaulatan penuh Bangladesh pada Februari 1972 dan termasuk salah satu negara pertama yang mengakui Bangladesh sejak negara tersebut melepaskan diri dari Pakistan pada tahun 1971. Nah, hubungan diplomatik secara resmi dikukuhkan pada 1 Mei 1972. Sebagai sesama negara berkembang, kedua negara aktif dalam bidang GNB, OKI, D8, ARF, dan organisasi-organisasi yang saling menghormati dan saling mendukung. Nah, Indonesia dan Bangladesh memiliki kesamaan pandangan atas berbagai isu regional atau internasional yang merupakan kepentingan bersama dan bekerja sama erat dalam diplomasi di forum-forum regional dan internasional selama 49 tahun terjadinya hubungan diplomatik. Nah, kerjasama kedua negara terfokus pada penguatan serta peningkatan diplomasi ekonomi. Bangladesh merupakan mitra dagang penyumbang surplus kedua terbesar Indonesia di kawasan Asia Selatan setelah India. Nah, bahkan di tengah pandemi mencapai surplus USD 1, miliar dengan nilai perdagangan sebesar USD 1,76 miliar, di mana minyak kelapa sawit sebagai komoditi ekspor utama Republik Indonesia ke Bangladesh. Soal yang kelima yaitu coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Nah, konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi isu bilateral, regional, dan internasional yang fluktuatif. Nah, sejak kedua negara merdeka di tahun 1947, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, secara bilateral, kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. Nah, karena konflik bagaikan bom waktu yang seiring berjalannya waktu, sehingga upaya pertahanan kedua negara selalu ditingkatkan. Nah, secara regional terdapat organisasi South Asia Association for Regional Cooperation atau SEARC yang selalu melakukan pembahasan upaya untuk penyelesaian konflik pada konferensi tingkat tinggi atau KTT. Nah, untuk perdamaian kawasan tersebut. Nah, terlihat India dan Pakistan merupakan dua negara powerful di kawasan Asia Selatan, terlebih lengkap dengan militer dan nuklir yang menjadi alternatif utama ketika konflik memuncak. Nah, secara internasional, United Nations atau UN telah mengeluarkan kebijakan untuk resolusi sebagai upaya penyelesaian konflik dan menjaga perdamaian dunia. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.